Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Video berikut berisi informasi tentang alur tujuan pembelajaran atau ATP kurikulum prototipe bagian ketiga, yaitu melanjutkan contoh alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran kimia fase E kelas 10 yang sebelumnya yang sudah disampaikan adalah alur tujuan pembelajaran akhir fase E pada elemen pemahaman kimia. Berikut adalah lanjutannya, yaitu alur pembelajaran pada fase E mata pelajaran kimia pada elemen keterampilan proses. Berikut adalah langkah-langkah yang menjadi prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada 7 langkah-langkah yang menjadi prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran, yaitu 1. Melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. 3. Melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. 4. Berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 5. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. 6. Tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. 7. Berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Capaian pembelajaran kimia fase E atau pada kelas 10 SMA ada 2 elemen, yaitu elemen pemahaman kimia dan elemen keterampilan proses. Pada capaian akhir fase elemen pemahaman kimia, yaitu peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global. Menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia. Memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Capaian pembelajaran pada fase E, elemen keterampilan proses yang terbagi pada aspek mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, serta mengomunikasikan hasil. Pada aspek mengamati, capaian pembelajarannya yaitu mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Pada aspek mempertanyakan dan memprediksi, capaian pembelajarannya mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang dapat diselidiki secara ilmiah. Peserta didik menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru untuk membuat prediksi. Pada aspek merencanakan dan melakukan penyelidikan, capaian pembelajarannya, peserta didik merencanakan penyelidikan ilmiah dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan. Peserta didik melakukan pengukuran atau membandingkan variabel terikat dengan menggunakan alat yang sesuai serta memperhatikan kaidah ilmiah. Pada aspek memproses dan menganalisis data dan informasi, capaian pembelajarannya menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab, menganalisis menggunakan alat dan metode yang tepat,
menilai relevansi informasi yang ditemukan dengan mencantumkan referensi rujukan, serta menyimpulkan hasil penyelidikan. Pada aspek mengevaluasi dan refleksi, capaian pembelajarannya yaitu mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Pada aspek mengomunikasikan hasil, capaian pembelajarannya mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh, termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan, menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Bapak dan Ibu yang terhormat, contoh alur tujuan pembelajaran yang disampaikan ini adalah lanjutan dari alur tujuan pembelajaran yang disusun atau dibuat oleh Ibu Ika Homeroh, SPD, guru SMA Negeri 2 Pandeglang, yang merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Pandeglang, pada mata pelajaran kimia, fase E atau kelasnya kelas 10, tahun pembelajaran 2021-2022. Bila pada tahap sebelumnya, pada video sebelumnya sudah disampaikan tentang alur tujuan pembelajaran pada fase E, elemen pemahaman kimia, berikut adalah lanjutannya, yaitu alur tujuan pembelajaran pada fase E, elemen keterampilan proses. Untuk mata pelajaran kimia, elemen fase pembelajarannya ini ada dua. Yang pertama tadi adalah elemen pembelajaran elemen pemahaman kimia. Yang kedua adalah elemen keterampilan proses. Tadi sudah terumuskan hal-hal yang sekaitan dengan alur tujuan pembelajaran untuk elemen pemahaman kimia. Berikut adalah kompetensi capaian pembelajaran pada elemen keterampilan proses. Yang keterampilan proses ini dibagi menjadi beberapa aspek, mulai dari aspek mengamati sampai dengan aspek mengomunikasikan. Nah, pada aspek mengamati, capaian pembelajaran pada akhir fase E-nya yaitu mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Kemudian pada fase D-nya yaitu yang ada pada jenjang SMP, yaitu untuk SMP kelas 7 sampai dengan kelas 9, fase mata pelajaran kimia untuk fase aspek mengamati ini yaitu capaian pembelajarannya menggunakan berbagai alat bantu dalam melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Kemudian tujuan pembelajarannya terumuskan yang yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi, memilih, dan menjelaskan alat-alat laboratorium yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dan pengamatan terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat virus, atau sekaitan dengan mungkin ini sekaitan dengan isu-isu global. Nah, kemudian lingkup materinya pada tujuan pembelajaran ini yaitu tentang keselamatan kerja laboratorium dan alat-alat laboratorium. Kemudian materi utamanya teranalisis di situ yaitu tentang, menurut Bu Ika, tentang keselamatan kerja laboratorium dan alat-alat laboratorium dan simbol bahaya. Kemudian berdasarkan tujuan pembelajaran lingkup materi dan materi utama, indikator tujuan pembelajarannya itu yang pertama menerapkan keselamatan kerja laboratorium. Yang kedua, menggambarkan alat-alat laboratorium. Yang ketiga, menggambarkan simbol bahaya. Yang keempat, menjelaskan fungsi alat-alat laboratorium. Kemudian yang kelima, memberikan penjelasan mengenai simbol bahaya. Kemudian berdasarkan tujuan indikator lingkup materi dan materi utama, gitu kan, profil pelajar Pancasila yang mau dicapai pada proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran ini yaitu
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, kemudian bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Dan alokasi waktu yang dibutuhkan atau disediakan, ini 2 jam pembelajaran. Alokasi waktu ini mungkin bisa dianalisis kembali Bapak dan Ibu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Fase pembelajaran elemen keterampilan keterampilan proses aspek mengamati ini ada 2 tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama, kemudian tujuan pembelajaran yang keduanya yaitu peserta didik mampu menemukan dan mengidentifikasi objek pengukuran dan pengamatan terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran ini Bapak dan Ibu, terlihat bahwa lingkup materinya yaitu seperti yang dirumuskan oleh Bu Ika, yaitu objek pengukuran dan pengamatan kimia. Kemudian materi utamanya yaitu objek pengukuran kimia dan objek pengamatan kimia. Berdasarkan tujuan pembelajaran, kemudian lingkup materi dan materi utama dirumuskan oleh Bu Ika. Indikator tujuan pembelajarannya yaitu menemukan objek pengukuran kimia, mengidentifikasi objek pengukuran kimia, menemukan objek pengamatan kimia, mengidentifikasi objek pengamatan kimia. Nah, berdasarkan tujuan, indikator lingkup materi dan materi utama, profil pelajar Pancasila yang mau dicapainya yaitu profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global. Alokasi waktunya yaitu sebanyak 2 jam pembelajaran. Capaian pembelajaran fase E elemen keterampilan proses pada aspek yang kedua yaitu aspek mempertanyakan dan memprediksi. Capaian pembelajarannya yaitu mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang dapat diselidiki secara ilmiah. Peserta didik menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru untuk membuat prediksi. Nah, fase sebelumnya sekaitan dengan ini yaitu pada fase D-nya atau fase untuk SMP kelas 7, 8, dan 9, 8 dan 9, pada aspek mempertanyakan dan memprediksi, capaian pembelajarannya yaitu secara mandiri peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah. Nah, sekaitan dengan capaian pembelajaran pada fase ini, maka tujuan pembelajarannya terlihat bahwa yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah dan merumuskan variabel masalah penyelidikan terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, lingkup materinya dirumuskan yaitu merumuskan masalah dan variabel masalah dalam penyelidikan. Materi utamanya yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan variabel masalah. Berdasarkan tujuan pembelajaran lingkup materi dan materi utama, maka indikator tujuan pembelajarannya yaitu menemukan masalah dalam penyelidikan kimia, mengidentifikasi masalah dalam penyelidikan kimia, merumuskan masalah dalam penyelidikan kimia, dan merumuskan variabel masalah dalam penyelidikan kimia. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran indikator lingkup materi dan materi utama, profil pelajar Pancasila yang mau dikembangkannya atau yang mau dicapainya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jumlah jam pembelajarannya yaitu teralokasikan atau dialokasikan 4 jam pembelajaran.
Capaian pembelajaran fase E, elemen keterampilan proses pada aspek merencanakan dan melakukan penyelidikan, yaitu peserta didik merencanakan penyelidikan ilmiah dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan. Peserta didik melakukan pengukuran atau membandingkan variabel terikat dengan menggunakan alat yang sesuai serta memperhatikan kaidah ilmiah. Capaian pembelajaran pada fase sebelumnya atau pada fase D-nya, yaitu pada fase di SMP, pada aspek merencanakan dan melakukan penyelidikan ini, yaitu peserta didik merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan. Dalam penyelidikan, peserta didik menggunakan berbagai jenis variabel untuk membuktikan prediksi. Berdasarkan fase aspek merencanakan dan melakukan penyelidikan ini, tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyusun kajian teori terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat virus. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran itu, lingkup materinya yaitu tentang tujuan pembelajaran yang pertama ini, lingkup materinya yaitu tentang kajian teori. Materi utamanya yaitu kajian teori, kerangka berpikir, hipotesis, penulisan kutipan, penulisan daftar pustaka. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran, lingkup materi dan materi utama, maka indikator tujuan pembelajarannya yaitu dirumuskan, menyusun kajian teori, menyusun kerangka berpikir penyelidikan, menulis kutipan dengan benar, menyusun daftar pustaka dengan benar. Berdasarkan tujuan pembelajaran, indikator lingkup materi dan materi utama, profil pelajar Pancasila yang mau dikembangkan atau dicapainya itu profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Alokasi waktu yang disediakan untuk kegiatan ini yaitu 5 jam pembelajaran. Tujuan pembelajaran kedua pada elemen keterampilan proses aspek merencanakan dan melakukan penyelidikan, yaitu peserta didik mampu melaksanakan pengumpulan data atau informasi terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Berdasarkan tujuan pembelajaran ini, lingkup materinya yaitu tentang metode penyelidikan, materi utamanya tentang teknik pengumpulan data, instrumen atau alat pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berdasarkan tujuan lingkup materi dan materi utama, maka indikator tujuan pembelajarannya yaitu memilih alat penyelidikan, menentukan teknik pengumpulan data, menyusun atau membuat instrumen penyelidikan, melakukan pengukuran atau membandingkan variabel, mengumpulkan informasi atau data penyelidikan. Berdasarkan tujuan pembelajaran indikator lingkup materi dan materi utama, maka profil pelajar Pancasila yang mau dicapainya atau dikembangkannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Alokasi waktu yang disediakan yaitu 5 jam pembelajaran. Capaian pembelajaran pada fase E, elemen keterampilan proses aspek memproses dan menganalisis data dan informasi, yaitu capaian pembelajarannya menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab, menganalisis menggunakan alat dan metode yang tepat, menilai relevansi informasi yang ditemukan dengan mencantumkan referensi rujukan, serta menyimpulkan hasil penyelidikan. Capaian pembelajaran pada fase sebelumnya atau pada fase D-nya, pada aspek memproses dan menganalisis data dan informasi ini yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan model, serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data secara digital atau non-digital, mengumpulkan data dari penyelidikan yang dilakukannya,
menggunakan data sekunder, serta menggunakan pemahaman sains untuk mengidentifikasi hubungan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran pada akhir fase E, elemen keterampilan proses, aspek memproses dan menganalisis data dan informasi, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menafsirkan, menyajikan, dan mendeskripsikan informasi atau data hasil penyelidikan, dan menganalisis dan mengolah informasi atau data terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran ini, maka lingkup materinya yaitu tentang pembahasan hasil penyelidikan. Materi utamanya yaitu penafsiran data, penyajian data, deskripsi data, menganalisis data, mengolah data, mendeskripsikan hasil pengolahan data. Berdasarkan tujuan lingkup materi dan materi utama, maka indikator tujuan pembelajarannya yaitu menafsirkan data atau informasi, menjadikan data atau informasi, mendeskripsikan data, menganalisis data hasil penyelidikan, mengolah data hasil penyelidikan, dan mendeskripsikan hasil pengolahan data penyelidikan. Berdasarkan tujuan indikator lingkup materi dan materi utama, profil pelajar Pancasila yang mau dicapainya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Alokasi waktu yang disediakan atau tersedia untuk tujuan pembelajaran ini yaitu 5 jam pembelajaran. Tujuan pembelajaran akhir fase E, elemen keterampilan proses, aspek memproses dan menganalisis data dan informasi. Tujuan pembelajaran keduanya yaitu peserta didik mampu menyimpulkan hasil penyelidikan dan merumuskan saran berdasarkan kesimpulan terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut teranalisis lingkup materinya yaitu tentang kesimpulan dan saran hasil penyelidikan. Materi utamanya yaitu tentang kesimpulan hasil penyelidikan dan saran hasil penyelidikan. Berdasarkan tujuan lingkup materi dan materi utama, maka indikator tujuan pembelajarannya yaitu menyimpulkan hasil penyelidikan dan merumuskan saran hasil penyelidikan. Berdasarkan tujuan indikator lingkup materi dan materi utama, maka profil pelajar Pancasila yang mau dicapainya atau yang mau dikembangkannya dalam pembelajaran ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Alokasi waktu yang disediakan untuk tujuan pembelajaran ini yaitu 1 jam pembelajaran. Aspek kelima dari elemen keterampilan proses pada akhir fase E ini yaitu aspek mengevaluasi dan refleksi. Pada aspek ini capaian pembelajarannya yaitu mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Capaian pada fase sebelumnya atau pada fase D yaitu di SMP, aspek mengevaluasi dan merefleksi ini yaitu mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi. Nah, tujuan pembelajarannya berdasarkan aspek ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi kesimpulan, proses dan metodologi penyidikan yang digunakan dalam penyidikan yang dilaksanakan serta mengusulkan saran perbaikan dari proses penyidikan yang dilaksanakannya untuk proses penyidikan berikutnya terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi. Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, lingkup materinya yaitu tentang mereview laporan hasil penyelidikan atau mengevaluasi hasil penyelidikan. Materi utamanya yaitu
evaluasi kesimpulan penyelidikan, evaluasi proses pendidikan, dan evaluasi metodologi penyelidikan. Berdasarkan tujuan pembelajaran, lingkup materi dan materi utama, indikator tujuan pembelajarannya yaitu mengevaluasi kesimpulan hasil pendidikan, mengevaluasi proses pendidikan, mengevaluasi penggunaan metode pendidikan, mengusulkan saran perbaikan proses penyelidikan. Berdasarkan tujuan, indikator lingkup materi dan materi utama, profil pelajar Pancasila yang mau dikembangkan atau dicapainya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Alokasi waktu yang disediakan yaitu atau tersedia yaitu 2 jam pembelajaran. Capaian pembelajaran pada elemen keterampilan proses aspek ke-6 yaitu mengomunikasikan hasil. Capaian pembelajarannya yaitu mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan. Menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Capaian pada fase sebelumnya yaitu fase D, fase di SMP untuk aspek mengomunikasikan hasil ini yaitu capaiannya mengomunikasikan hasil penyidikan secara utuh yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan. Menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Berdasarkan capaian pembelajaran akhir fase E keterampilan proses aspek mengomunikasikan hasil ini, tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu mempresentasikan laporan hasil penyidikan dalam diskusi atau seminar kelas atau kegiatan ilmiah lainnya. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil penyelidikan melalui simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi. Lingkup materinya yaitu tentang presentasi laporan hasil pendidikan dan simulasi visual hasil pendidikan. Materi utamanya yaitu tentang membuat PowerPoint atau bahan presentasi yang baik dan menarik. Yang kedua, presentasi hasil pendidikan yang baik. Yang ketiga, alat simulasi visual. Yang keempat, penyajian simulasi visual. Berdasarkan tujuan, indikator lingkup materi dan materi utama, profil pelajar Pancasila yang mau dicapainya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Alokasi waktu yang disediakan yaitu atau yang tersedia yaitu 4 jam pembelajaran. Bapak dan Ibu yang terhormat, tersedia alokasi waktu beberapa jam pembelajaran untuk rekan-rekan guru melakukan asesmen formatif maupun asesmen sumatif akhir lingkup materi. Nah, hal yang menarik adalah berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang disusun ini sangat terlihat sekali bahwa alur tujuan pembelajaran menghendaki pembelajaran yang berdiferensiasi. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi dalam aspek konten atau dalam aspek konten yang diajarkan atau aspek konten yang dikuasai oleh peserta didik. Misalnya ketika tujuan pembelajarannya menyatakan bahwa peserta didik mampu menafsirkan, menyajikan, dan mendeskripsikan informasi atau data hasil pendidikan dan menganalisis dan mengolah informasi data terkait energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi. Ini memperlihatkan bahwa kontennya ini bisa dipelajari sesuai dengan minat siswa, bisa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, bisa berdasarkan kesiapan belajar siswanya, mau konten yang mana yang akan didalami oleh siswa ketika melakukan proses pembelajaran ini. Bisa juga dilakukan diferensiasinya dalam bentuk konten, dalam bentuk produk. Misalnya ketika di situ
tujuan capaian pembelajarannya menyatakan bahwa mengomunikasikan hasil penyidikan secara utuh termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen bahasa serta kompetensi sains yang sesuai konteks penyelidikan, kemudian menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan, dan di situ misalnya tujuan pembelajarannya terumuskan, peserta didik mampu mempresentasikan laporan hasil penyidikan dalam diskusi atau seminar kelas atau kegiatan ilmiah lainnya. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil penyidikan melalui simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi. Artinya di sini Bapak dan Ibu, produk belajar yang disajikan siswanya bisa berbentuk tadi presentasi melalui PowerPoint, atau penyajian melalui alat simulasi visual, atau mungkin juga bisa siswa menyajikannya hasil penyidikannya ini dalam bentuk video atau bentuk-bentuk yang lainnya. Begitupun Bapak dan Ibu dalam diferensiasi prosesnya, sangat-sangat mungkin dilakukan proses pembelajarannya secara berdiferensiasi. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian hal yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan sekaitan dengan alur tujuan pembelajaran ini adalah inspirasi buat Bapak dan Ibu, dan ada kemungkinan Bapak dan Ibu membuat hal yang yang lebih berkreasi dari inspirasi yang diberikan melalui contoh yang dibuat atau disusun oleh rekan guru Ibu Ika Humairah SPD, guru SPAN 2 Pandeglang, yang merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Pandeglang. Dan alur pembelajaran yang disajikan ini juga ada sudah ada beberapa yang diadaptasi sekaitan dengan kebutuhan untuk penyampaian pada Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.